Wati bukan Pak? Hmm? Rohaniwan, Oh Rohaniwati. iya, itu yang wan wati itu kan perubahannya bukan hanya vokalik tapi ada perubahan silabel kan, rohani wan dengan rohani wati, jadi antara wan dan wati. Nah, nah itu nanti tinggal dilihat saja secara bentuk gitu, apakah itu masuk dalam bentuk misalnya reduplikasi atau bisa jadi mungkin dalam konteks tertentu masuk dalam analogi. Tapi yang jelas bingkainya tadi tipologis ya. Dan dalam konteks ini berarti kan bagaimana karakter tipologis secara morfologis di rumpun bahasa ini. Jadi kalau bicara bahasa Indonesia kan berarti dibandingkan nanti dengan Sunda, Jawa, Madura, Sasak, Bali misalnya. Itu yang paling dekat kan, yang satu pulau yang memang punya perilaku yang relatif sama. Nanti Bapak Ibu bisa menemukan hal yang sifatnya oh ini sama ya gitu. Secara morfologis ini yang rada berbeda misalnya gitu. Katakanlah yang dalam diskusi muncul infix kan ya. Nah, infix ini tidak begitu banyak ditemukan dalam bahasa-bahasa di serumpun ini kan. Ada dalam bahasa Sunda aral, ada dalam bahasa bahasa Indonesia yang ya. Gigi, gerigi, ya, kemudian jadi bahasa Indonesia ada beberapa infix tapi tidak produktif. Jadi dia seperti residu dari sebuah pembentukan yang pernah ada di masa lampau secara diakronis. Jadi kalau bahasa Sunda kan masih produktif, aral itu masih dibuat gitu. Jadi kalau ada kata baru yang muncul, kemudian dia dipluralkan, dia akan bisa disisipi dengan aral. Nah itu yang menarik dan yang terkait dengan ini yang nanti bisa disoroti oleh Hafiz atau teman-teman lain yang terkait dengan bahasa Sunda. Aral ini secara fungsi gramatik dia bukan hanya derivasional tapi juga infleksional. Satu hal yang tidak ada dalam bahasa sekitarnya gitu. Jadi Bapak Ibu coba cukup jeli, jangan hanya infix bukan hal yang baru gitu. Oke, di situnya ya bahwa infix ditemukan dalam bahasa-bahasa di rumpun Austronesia Barat gitu ya, di wilayah Indonesia. Tapi bongkar secara fungsi. Apakah infix dalam bahasa Sunda berfungsi sama kurang lebih dengan infix yang ada dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia kan derivasional ya. Kak, gigi, gerigi. Ya, oh enggak, dia infleksional juga ya. Infleksional. Gigi, gerigi kan berarti antara satu dengan banyak ya. Ya betul Pak. Gigi, gerigi. Nah, cuman ya tadi prosesnya itu sudah mati gitu. Jadi tidak bisa kita terapkan ke bentuk baru kan. Gigi, gerigi, kaki, keriki, nggak bisa kan. Kaki, keriki misalnya nggak bisa. Padahal ada kemiripan gitu, dua silabel, ujungnya bervokal sama. Kan proses morfologis juga sangat sensitif terhadap bentukan fonologis kan. Jadi kan gigi dengan kaki agak ada kedekatan gitu. Baik secara titik artikulasi konsonannya ataupun bahkan vokal di ujungnya kan gigi, kaki. Tapi prosesnya tidak bisa berlaku kan. Gigi, gerigi tidak menjadi kaki, gigi, gerigi menjadi kaki, keriki. Keraki apapun itu. Keraki mungkin ya. Nah, itu. Bahkan gerigi pun kan berbeda maknanya dengan gigi-gigi kan ya. Itu yang menarik gitu. Gigi-gigi dengan gerigi itu dua kata yang berbeda gitu. Jadi infix dalam bahasa Indonesia sangat terbatas, konteksnya juga terbatas, maknanya juga terbatas. Jadi tidak semata-mata bermakna jamak gitu. Beda dengan aral yang memang salah satu fungsinya adalah makna jamak. Nah, itu yang coba ditelusuri gitu, Bapak Ibu, kalau yang dibandingkan itu. Jadi bagaimana cari dulu apa yang sama dalam suatu rumpun. Tidak mesti misalnya harus lebih dari 4 bahasa, tidak juga. 2 bahasa juga bisa. Jadi bisa fokus nanti Bapak Ibu bisa misalnya berniat untuk membongkar satu fitur dalam bahasa tertentu. Tapi nanti dalam pembahasannya, jadi kan fokusnya pada mendeskripsikan data bahasa secara morfologis misalnya di bahasa tertentu. Tapi nanti dalam pembahasan berbagai aspek dibandingkan dengan bahasa yang lain misalnya. Oh ini misalnya fitur ini ditemukan dalam bahasa Aceh, fitur ini ditemukan dalam bahasa misalnya Fak-Fak misalnya gitu. Nah itu bisa dibandingkan. Jadi untuk memperlihatkan, karena nanti kesimpulannya apakah secara morfologis bahasa ini berperilaku seperti
seharusnya dia ada berperilaku seperti bahasa-bahasa dalam rumpunnya, atau ada aspek-aspek tertentu yang sifatnya anomalis gitu, yang sifatnya bertentangan, dan itu kan memerlukan penjelasan lebih lanjut gitu. Nah, itu secara umum ya, pandangan terhadap refleksi juga diskusi yang muncul. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan beberapa pertanyaan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan itu? Berarti Pak, tadi yang refleksi punya saya memang kurang detail ya, soalnya tadi kan saya cuma nulis tentang bahasa Indonesia aja, harusnya kayak membandingkan dengan rumpun bahasa lain juga ya. Kalau terkait itu bukan kan saya batasi satu halaman ya Bapak Ibu. Mengapa demikian? Agar Bapak Ibu mencoba untuk sangat jeli menangkap apa yang menjadi variabel utamanya, sekaligus mengangkat apa yang menjadi kegelisahan Bapak Ibu. Ya. Nah, dalam beberapa refleksi, kegelisahan itu hanya muncul di paragraf terakhir. Itu pun seperti orang sedang nunggu di halte, tiba-tiba bis datang kan, ditanya oleh orang lain, mau kemana? Itu kan sambil lari tuh, radio atau itu mau ke kampus. Jadi kan jawabannya juga sambil lari gitu, karena udah mengejar bis. Gitu. Jadi padahal itu sebenarnya bisa bahkan itu bisa jadi topik penelitian kan gitu. Jadi yang saya harapkan nanti kalau secara pembagian porsi gitu, ruang dalam refleksi, coba setengah untuk ekstraksi ya, setengah untuk sintesis, setengah untuk refleksi, setengahnya itu untuk kegelisahan tadi misalnya. Jadi katakanlah bicara tentang morfologi, mangga silahkan bongkar apa itu morfologi, apa saja komponen utamanya. Kayaknya cukup sebab juga ya Allah, separagraf gitu. Baru paragraf berikutnya bicara tentang apa saja aspek penting terkait dengan tipologi morfologis misalnya gitu. Selesai itu satu paragraf. Nah, baru yang menarik menurut saya gitu. Ini ketika bicara misalnya tentang kesemestaan morfem katakanlah ya gitu. Saya melihat ada hal yang patut dipertanyakan dalam data bahasa Indonesia. Nah, itu kan diangkat tuh. Terus apa yang menarik dari data itu gitu. Karena bisa jadi dari kegelisahan itu muncul sebuah paper gitu, atau bahkan muncul sebuah disertasi. Daripada Bapak Ibu menghabiskan 2, 3, 4 paragraf untuk mensintesiskan gitu. Hal-hal yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah tangkap kan dari bacaan masing-masing, tapi ketika bicara kegelisahan hanya sekilas saja gitu. Jadi kan kita hanya bisa menebak-nebak, maksudnya mungkin ke situ ya. Maksudnya mungkin ke situ. Jadi saya pun belum tentu bisa membantu secara optimal gitu apa yang dikisahkan gitu, dan apa yang bisa menjadi topik menarik untuk ditindaklanjuti gitu. Jadi nanti harapan saya di refleksi berikutnya setengahnya ya dari satu halaman itu untuk sintesis gitu tentang bab hal gambaran besarnya. Nah, setengahnya itu tadi apa yang menarik, apa yang membuat gelisah, apa yang membuat puyeng. Jadi silakan itu mah ruang pribadi Bapak Ibu. Jadi jangan wah nanti kata Bu Sri tulisan saya dibaca oleh Pak Jatmika gimana nih? Tenang aja Bu. Ya, ini makan ruang curhat ya, ruang curhat gitu. Ruang curhat. Jadi silakan dari pengalaman Bapak Ibu mencerna bab itu, apa yang membuat gelisah, apa yang membuat resah, apa yang membuat bingung gitu, apa yang membuat ini kayaknya bermasalah kayak gitu. Apa yang membuat ini ada yang menarik misalnya. Kalau saya pikirkan konteks klaim ini dalam konteks data bahasa yang Bapak Ibu geluti misalnya kayak gitu. Jadi nanti kan bisa dimunculkan tuh datanya, serpihannya kemudian dibahas sedikit. Ya. Nah itu yang apa ya? Yang akan memantik diskusi kan ya, akan memantik mungkin nantinya bahkan penelusuran lebih lanjut yang berujung pada makalah misalnya gitu ya. Ada yang lain? Enggak? Saya Pak, Apakah boleh? perlu dibuat ulang? Oh enggak usah. Berarti dimulai di refleksi berikutnya saja ya, Ya, Pak? di berikutnya saja. Enggak usah. Karena S3 mah jarang remedial kan. Dan wah itu penghinaan kalau remedial. Aduh, jadi bahkan entah konvensi atau memang sudah ada aturan tertulis
saya harus tengok lagi itu peraturan akademik di pascanya. Nah, itu ada patokan nilai minimal tuh, yang berbeda dengan strata S2 dan strata S1 kan. Jadi memang ekspektasinya tinggi, maka minimal nilainya juga tinggi gitu. Nah, dan ini aja, nanti ini masih banyak perbaikan ke depannya, perbaikan ke depan. Baik. Ada yang lain, Mangga? Boleh, Pak? Yuk. Begini, Pak. Sebenarnya saya tertarik dengan sisipan itu sejak S2, Pak ya. Karena pernah diminta untuk membuat paper tentang bahasa daerah di bahasa masing-masing. Nah, saya mengambil bahasa Jawa. Di bahasa Jawa, kalau saya bandingkan dengan bahasa Sunda itu memiliki konsistensi ketika menggunakan ar itu. Seperti barenghar, saya tanya istri gitu ya, karena saya bukan penutur asli bahasa Sunda. Oh, istri orang Sunda? Iya, Subang, Pak. Subang. Okay. Nah, ketika seperti barenghar, barudak, dan sebagainya. Terus, ketika dihubungkan dengan bahasa Jawa yang menggunakan sisipan, tapi bukan banyak ya, seperti kemetak, gitu ya. Kemetak, semuci, yang artinya sok, gitu ya. Oh, dasar bocah semuci itu sok suci, kemetak itu. Ya, dari pasional berarti. Iya. Nah, itu ada yang bisa dikatakan seperti Pak Eri sampaikan, ada hal yang kok kayaknya janggal itu, tidak konsisten gitu ya. Yang kalau misal bahasa konsisten harus curiga nih ya, ada apa-apanya nih. Ini ada yang ini Pak, seperti gemagus, dari kata bagus tapi B-nya hilang gitu. Berubah total jadi gemagus, artinya sok bagus gitu. Nah, ini saya sempat terhenti ketika meneliti itu di S2 karena ini dari mana ya asalnya, kenapa ini ada perubahan seperti ini? Karena kalau misalnya kalau dengan teorinya siapa ya, kalau salah yang di historical comparative itu ada Lenisi, itu kayaknya kok B ke G itu enggak begitu ini Pak. Kalau B ke W atau seperti kalau Pak Inyo pernah menyampaikan itu dari was beras itu ya, beras terus menjadi was, itu ada suatu kejadian yang bisa dirunut begitu. Tapi dari bagus jadi gemagus itu agak sedikit saya kok tidak bisa menjelaskan gitu Pak. Gitu bagus Pak. ke bagus ya. Ya, dari berarti bagus yang bermasalah di ini ya, di konsonan awalnya. Iya. Jadi seperti seolah-olah mengikuti yang tengah gitu Pak, dari bagus jadi gemagus gitu. Yang lain kayak gumantung itu masih ada Pak, masih gantung gumantung. Betul. Terus ketak kemetak, suci semuci itu masih pinter keminter. Nah, itu juga ada itu yang dari pinter jadi keminter, bukan peminter gitu Pak. Jadi dari pinter, dari kata pinter jadi keminter. Iya Pak. Lebih menarik lagi tuh. Jadi karena itu yang menjadi saya stuck di situ Pak, ketika membuat paper itu tidak bisa menjelaskan itu lebih jauh begitu. Itu Pak Eri, terima kasih. Mungkin Pak Eri bisa memberikan mungkin solusi dan bacaan yang mungkin saya baca Pak. Kalau solusi mah apa namanya, itu mah harus apa? Saya harus tahu dulu bahasa Jawa ya kurang. Karena begini, kita kan bisa menggunakan berbagai kacamata ya untuk memotret sesuatu ya. Katakanlah ini fenomena infix dalam bahasa Jawa. Nah, dalam beberapa penelitian saya ya, saya pernah membuat tulisan terkait dengan asimilasi nasal dalam bahasa Sunda. Nah, itu sebenarnya ingin menembak klaimnya Blas 2004 terkait dengan perilaku nasal di Austronesia. Jadi dia klaimnya besar. Jadi bahwa nasal ini dia berperilaku A, B, C, D gitu di bahasa-bahasa di Austronesia. Jadi dia klaimnya besar. Nah, dalam itu mungkin Blas juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk mencari di tahap awal, karena
BLAS itu datanya cukup lengkap. Jadi daftar bahasanya juga ada Jawa, ada Sunda, dan lain sebagainya. Nah, jadi BLAS itu menjelaskan secara fonologis gitu, bagaimana misalnya bahasa Indonesia membentuk asimilasinya. Kemudian bagaimana bahasa, katakanlah bahasa Tagalog gitu, atau bahasa Sunda gitu, dan dia petakan ya, dia kategorikan ke dalam beberapa pola gitu, sampai ada yang istilahnya berlaku sama untuk semua bahasa di rumpun itu, ada yang bersifat implikasional gitu, dan sebagainya. Nah, tadi kan muncul yang seperti tadi, dan sebenarnya kalau Pak Hafiz menemukan seperti itu harus langsung sujud syukur tuh, karena itu bisa masuk ke publikasi bergengsi kalau bisa menemukan jawabannya kan, dalam tanda kutip gitu. Karena kalau sekedar ini punya kacamata, ada data, kacamatanya pas, tugas S1. Kalaupun mau dipaksa diterbitkan juga itu mah disanti lah, mau kalau nggak cinta. Di sini. Kalau di Sinta mah kan kalau kita bisa mengemasnya dengan bagus, sekecil apapun kebaruannya juga bisa terbit, apalagi kan kalau di kita masih pakai jejaring ya. Ini kan editornya kawan saya. Tapi kalau ke internasional agak berat. Mengapa? Karena tadi what's new kan ya, apa yang baru gitu. Apa yang apa? Sesuatu yang istilahnya pakar tidak tahu gitu, pakar tidak duga, pakar juga tidak prediksi gitu. Nah, makanya kalau Bapak Ibu nanti dalam penelusuran misalnya morfologis menemukan hal seperti itu, ya secara manusiawi putus asa boleh, mangga gitu ya, galau segala macam, mau jeda dulu silahkan. Tapi ingat, jangan lupa sujud syukur, karena disitulah nanti jembatan atau wasilah dari Allah gitu untuk mengangkat derajat keilmiahan makalah Bapak Ibu. Kan kalau kita mau diangkat derajatnya biasanya kan diterpa dengan berbagai cobaan. Ini saya sedang menyampaikan ilmu dari Pak Yusuf nih, Ustaz ya. Kan biasanya jadi cobaan itu muncul sebagai alat untuk mengangkat derajat kita. Jadi kalau tadi ada data, masukin teori, masuk semua. Kalau konteksnya untuk makalah S3, nangis itu harusnya. Ya Allah, ini mah harusnya dikerjakan oleh mahasiswa saya gitu, atau anak saya gitu, karena semuanya sesuai dengan prediksi. Dugaan saya datanya sudah disederhanakan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat misalnya buku-buku pengantar linguistik ya, yang ada latihannya di ujung babnya, itu ada gradasi dia itu, mulai dari yang paling mudah ke yang sederhana. Dan buku-buku yang sudah saya baca gitu, itu biasanya data-data di awal itu dia suguhkan yang sesuai dengan ekspektasi, bahwa kalau ada konsonan begini maka dia akan begini. Itu tuh di awal. Baru di ujung tuh kan biar dia tuh merasa wah ternyata betul teori sesuai dengan data kan gitu. Baru mulai. Nah, tapi ini ada ini nih, munculkan 1-2 data yang mahiwal, yang anomali gitu. Bahkan nanti di ujungnya ternyata setnya lebih besar gitu. Jadi dia itu biasanya bermain set kecil dulu yang sesuai dengan ekspektasi, tambahkan set baru gitu, yang agak menyimpang dari dugaan, bahkan nanti setnya utuh gitu, buat ternyata kalau hanya menggunakan teori itu tidak cukup. Maka kita harus lebih kreatif untuk mencari kan jawaban. Nah, Bapak Ibu harus di tahapan itu sebenarnya. Jadi kalau menemukan data yang wah saya bisa menemukan jawabannya dengan mudah, bukan sujud syukur, harus menangis itu mah. Udah simpan aja sebagai arsip untuk penugasan S1 nanti, tugas itu ya, anak-anak. Tapi kalau lihat data, waduh ini kok baru satu set misalnya bahagia, set kedua langsung menangis. Nah, itu harus sujud syukur ya. Nah, berarti memang satu kacamata tidak cukup. Berarti teori yang ada tidak cukup untuk bisa menjelaskan itu. Gitu. Nah, biasanya yang saya sering lihat bagaimana para pakar menangani data seperti ini, dia ada minimal ada 2 cara. Dia akan berusaha dulu secara sinkronis. Artinya dia akan tanpa mencari penjelasan etimologis misalnya, penjelasan sosiologis, penjelasan antropologis, dia akan berpaku pada data linguistiknya dulu gitu.
Ya kan kayak tadi ya, mungkin ini ada proses lenisi atau vortisi misalnya, atau reduksi atau asimilasi. Jadi dia akan mencari dari teori yang ada kan. Biasanya misalnya yang lazim itu dari B ke W misalnya. Ini kok dari B ke G gitu. Nah, B W bisa dijelaskan dengan lenisi ya. Jadi ada penurunan gitu, pelemahan ya. Karena B itu kan konsonan utuh plosif, W itu kan sudah semi vokal. W. Jadi kan tingkat pemblokan udara dari paru-parunya udah sangat sedikit. W. Dia disebut dengan semi vokal gitu. Beda dengan dia kan B. Dia kan kalau W harusnya W gitu. Jadi dia lebih terbuka. Makanya masuknya kategori lenisi kan, pelemahan gitu. Tapi kan B ke G gila itu dalam tanda kutip ya. B-nya lebih mudah kok malah ke belakang gitu. Kan B, G, dia yang tadinya pemblokan udara di sini kan ya, di dua bibir malah di belakang gitu, di velar. B, G. Dan melanggar lenisi tadi kan. Nah, tapi kan berarti harus cari lain kan, cari penjelasan lain. Apa yang menyebabkan dari B dia ke G. Nah, tadi intuisi Pak Habis sudah bagus. Wah, ini kayaknya dia nyopas dari G-nya, gusnya kan. Jangan-jangan ini ada urusan dengan reduplikasi. Nah, itu bisa kalau bahasa Inggris itu entertain the hypothesis. Jadi ada hipotesis itu dimainkan gitu. Kita coba mainkan lah gitu. Betul nggak ini ada proses reduplikasi juga. Tapi ketika kita berspekulasi harus ada analogi kurang lebih. Kalau kata Ustaz ada kias gitu. Ada nggak di bahasa lain di mana proses ini memakai reduplikasi misalnya? Itu salah satu argumen yang bisa dipakai. Jadi kita kita sedang mencoba menjelaskan apa yang terjadi di bahasa Jawa misalnya. Coba dilihat di dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ada tidak proses yang sama infiksasi, tapi dia juga melibatkan reduplikasi misalnya. Nah, itu kan bisa sebagai analogi. Oh, ternyata penjelasan saya hipotesis saya atau spekulasi saya bahwa ini kayaknya ada urusan dengan reduplikasi itu bukan jawaban yang liar, tapi jawaban yang secara tipologis bisa ditemukan di bahasa yang lain gitu. Artinya perkawinan antara reduplikasi dengan infiksasi itu bukan perkawinan yang tidak pernah ditemukan dalam bahasa yang lain. Jadi itu salah satu strategi yang sering dipakai oleh para pakar dalam tipologi gitu. Jadi bagaimana kita menjelaskan sesuatu yang anomalis gitu, kemudian melontarkan spekulasi, tapi didukung oleh fenomena yang serupa di bahasa yang lain. Kayak gitu. Nah, disitulah pentingnya tipologi itu. Jadi mencoba untuk menawarkan penjelasan yang menggunakan analogi gitu. Misalnya ditemukan dalam bahasa Sunda ada infiksasi yang misalnya menggandeng reduplikasi. Nah, berarti kan selesai itu jawaban terhadap bagus yang kemudian ada G-nya kan, ya. Nah, urusan kenapa yang diambil hanya konsonan awal itu mah bisa terjawab dengan proses infiksasi kan. Kenapa tidak satu silabel misalnya. Nah, yang menarik justru yang pinter ke minter tuh. Pinter ke minter. Karena dari P ke K sama-sama plosif, sama-sama tak bersuara, tapi jangan-jangan ada yang mundur ya. Karena dari bagus ke G juga. Dia sama-sama bilabial Pak ya. BP itu ya. Ya kan BG, PK itu sama-sama dari bilabial ke belakang ke velar gitu. Jangan-jangan jadi ada. Nah, itu kan itu yang membuat walaupun orang menganggap saya itu nggak ada kerjaan yang mikirin hal yang sebagian besar orang tidak pikirkan gitu. Tapi membuat saya hidup gitu. Ya, kan jadi politisi udah diambil orang lain gitu. Jadi ekonom jadi pakar ekonomi ya udah saya mau ngurusin bahasa aja gitu. Itu yang membuat saya hidup gitu. Tidak cepat lupa gitu ya. Jauh dari Alzheimer karena saya memikirkan sampai tadi kenapa pinter jadi keminter misalnya gitu. Nah, itu kan mengasah otak sebenarnya daripada ngisi TTS kan yang kayaknya nirfaidah gitu kalau untuk orang seperti kita mah ya. Mendingan kan tadi memikirkan data bahasa karena dari situ nanti akan muncul
muncul penjelasan yang mungkin selama ini belum ditemukan oleh orang gitu. Jangan-jangan ada fenomena lain, katakanlah yang tadi ada perpindahan titik artikulasi dari bilabial ke velar, yang menarik untuk dibahas. Itu mungkin itu salah satu spekulasi. Paling nanti dicari jawabannya kan mengapa bilabial yang lebih mudah harus diganti dengan yang lebih sulit ke belakang ke velar gitu. Nah itu bisa nanti melihat data yang lain, misalnya di dalam bahasa Jawa ada nggak penggantian itu gitu dari bilabial ke velar. Nah kalau tidak ada, coba lihat ke tetangga gitu. Ada nggak proses di mana bilabial diganti oleh velar gitu. Karena kan satu rumpun kan, jadi dia harus punya perilaku yang relatif mirip gitu. Nah kalau tidak ada, baru ke kacamata kedua, diakronis. Lihat secara historis, ada nggak dalam bahasa Jawa tadi segmen-segmen yang berganti gitu. Seperti dalam bahasa Jerman kan umlaut yang kayak gitu. Jadi ada pergantian fitur gitu, yang ternyata ada residunya. Karena dugaan saya yang gigi gerigi juga itu residu. Mengapa dia tidak produktif? Karena memang dia sudah tidak dipakai lagi gitu. Tapi masih dipertahankan untuk menjelaskan bentuk kata tertentu. Tidak bisa dipakai bentuk kata yang baru kan gitu. Nah, nanti bisa jadi ada penjelasan historis di situ ya. Ada penjelasan bisa jadi sosiologis misalnya, ada penjelasan seperti mungkin antropologis dan sebagainya. Gitu. Nah, itu beberapa strategi yang lain. Saya dulu saya dulu pernah mempelajari teori optimalitas. Teorinya saya pakai untuk menganalisa fenomena asimilasi nasal. Itu dalam jurnal. Nah, jilidnya kelihatan tapi namanya nggak keluar. Astagfirullahaladzim. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Tokyo Foreign Study ya, Jepang, yang bekerja sama dengan Atmajaya Jakarta. Jadi jurnal internasional yang fokus pada bahasa-bahasa Austronesia. Nah, saya ingin menepis anggapan dari Blas bahwa urusan asimilasi ini hanya bisa dijelaskan secara historis, kata dia gitu. Nah, saya jelaskan menggunakan teori optimalitas. Bahwa ternyata dalam teori optimalitas itu ada aturan-aturan tertentu. Jadi bayangannya gini, kalau kita bicara aturan fonologis atau morfologis gitu ya, ini secara asumsi. Itu kan aturan itu ada di semua bahasa kan ya? Ada, karena kan bahasa ini kan bahasa alamiah, bukan bahasa ciptaan produser kan? Seperti bahasanya Star Trek itu kan bahasa ciptaan produser itu mah. Atau Esperanto juga kan bahasa ciptaan manusia. Ini kan bahasa alamiah, artinya si aturan itu ada secara umum. Hanya saja bahasa tertentu memilih aturan tertentu gitu. Ya kayak tadi misalnya bahasa Jepang aturan silabel, saya mau terbuka semua kecuali N, ya kan, itu yang berlaku dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Nias, aku mah nggak peduli, semuanya akan terbuka misalnya. Sama dengan bahasa Hawaii kan. Bahasa Sunda, saya mah mau terbuka tertutup, ambil saja gitu. Bahasa-bahasa di Eropa kan, mau terbuka tertutup, ada gugus, silahkan. Gugus pun mau 4 konsonan juga silahkan kan. Seperti di bahasa-bahasa Eropa Timur kan. Itu kan gugus 4 konsonan. Bahasa Inggris seperti STR, structure, STR, ya kan, itu contoh gitu. Syllable yang bergugus gitu. Yang tidak ada dalam bahasa Sunda. Sunda paling 2 kan, bruk brak gitu, pluk plak gitu. Nah, tapi kan dalam bahasa Jepang apalagi tidak ada gugus kan Pak Sugi ya, tidak ada gugus gitu. Bahkan silabel sebenarnya harus terbuka kecuali N. Nah, artinya kan ada aturan. Aturan pertama, silabel itu harus terbuka. Itu aturan yang sifatnya universal gitu. Ada dalam setiap bahasa kan? Itu bisa dicek. Semua bahasa pasti punya silabel terbuka. Gitu. Kemudian ada aturan kedua, silabel itu boleh tertutup. Nah, ini yang tidak diambil oleh bahasa Jepang. Ini yang tidak diambil oleh bahasa Hawaii. Ini yang tidak diambil oleh bahasa Nias, misalnya gitu. Diambil oleh bahasa Inggris, Indonesia, Sunda, dan sebagainya, Arab gitu. Gitu. Kemudian syllable untuk onset ya, untuk segmen awal itu boleh gugus. Ini tidak diambil kayaknya
oleh bahasa Arab. Saya salah. Kalau saya ada yang tidak, saya bisa salah di apa namanya kalimat gitu. Tapi kalau di awal ada nggak? Bisa jadi saya salah. Ada nggak gugus itu dua konsonan di awal kata? Ada ini. Dugaan saya. Nah, jadi itu kan tidak ada juga di ujung kan ketika disukun kan ya ada ya. Wala asr kayak wala asr itu kan gugus. Sya dan ro kan. Wala asr itu kan gugus. Tapi kan nggak bisa katakanlah sya dan ro di awal. Sra. Dia harus pakai itu kan syiroto misalnya, syiroto. Nggak bisa sya dan ro-nya mati gitu. Nggak ada ininya, nggak ada. Kecuali bahasa serapan. Oh iya kalau serapan ya. Seperti strategi ya. Strategi ya, mengambil betul. dari bahasa strategia luar. Betul. Strategi ya. Ya dalam bahasa Indonesia juga kan strategi diambil aja kan. Itu ada gugus STR padahal gugus STR tidak ada dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kan ada aturan bahwa silaba boleh bergugus gitu. Nah, ibarat menu itu kan diambil oleh kalau bahasa Inggris diambil semua kan, silaba terbuka diambil, silaba tertutup silahkan diambil, silaba bergugus juga diambil. Tapi untuk bahasa Jepang dari 3 menu ini aku ngambil silaba terbuka iya, silaba tertutup ambil tapi cuma satu aja untuk N gitu ya. Silaba bergugus enggak gitu kan gitu ya. Jadi bisa dibayangkan asumsinya bahwa semua aturan bahasa ini ada dalam setiap bahasa, hanya dia memilih mana yang dikedepankan, dia pilih gitu, dan mana yang dia boleh ambil nanti ke dalam konteks tertentu kayak gitu. Konteksnya bisa tadi ada serapan dia bolehkan kan? Karena kalau konteks bahasa Jepang misalnya, itu kan ada adaptasi ya Pak Sugi. Ya kayak building menjadi biru dingu kan kayak gitu ya. Jadi kan dia adaptasi kan, dia sisipi itu dengan vokal gitu. Artinya dia tidak langsung ambil aja building menjadi building misalnya dalam bahasa Jepang. Oh tidak. Nah, jadi aturannya dia ketat gitu. Oh nggak bisa building, dia harus jadi biru dingu kayak gitu. Nah, dari dalam teori optimalitas ini tadi asumsinya semua aturan itu tersedia untuk semua bahasa. Tinggal bahasa itu memilih mana aturan saja yang mau saya ambil gitu. Nah, itu asumsi dasarnya ya. Nah, terkait yang tadi bisa jadi begini. Dia pernah ada aturan tentang infiksasi. Hafiz. Disisipkan dugaan saya setelah segmen pertama ya. Betul kan? Pinter ke minter. Jadi dia ambil segmen pertama konsonan misalnya. Kalau vokal gimana? Kalau misalnya kayak ayu gitu, bisa nggak? Ayu. Pak. Kemayu. Iya. Nah, berarti ke-nya bukan sisipan, dia memang datang dari sisi dari bentuk apa namanya? Bentuk morfemnya ya. Jadi jangan-jangan memang dia bentuk dasarnya. Gitu. Itu kan menarik karena biasanya yang menjadi tolak ukur mencari bentuk dasar itu adalah ketika morfem imbuhan misalnya dimasukkan ke kata dasar yang diawali dengan vokal. Itu cara untuk mencari mana bentuk dasar. Misalnya seperti dalam bahasa Indonesia kan ada nasal menasal ya. Itu kan analisisnya beragam tuh kalau kita cek dalam buku tata bahasa Indonesia. Ada yang mengatakan itu menasal, ada yang mengatakan itu men ya, ada yang mengatakan itu bahkan me. Jadi ada yang mengatakan bahwa me itu dua bentuk yang berbeda tapi berkaitan gitu. Nah, sebenarnya kalau dari perspektif saya gitu, dari sudut pandang misalnya analisa generatif gitu, bentuknya pasti satu. Dan saya tinggal melihat itu aja kan, cari kata dasar yang huruf awalnya vokal. Jadi misalnya antar, itu kan berarti mengantar kan, induk menginduk. Nah berarti bentuk dasarnya meng.
Tinggal kita buat analisis bagaimana ceritanya dari meng menjadi mem, dari meng menjadi men, dari meng menjadi menj, dari meng menjadi me, kan begitu ya? Dari meng menjadi menga, seperti dalam kata dasar satu silabel monosilabik, rem mengerem, pel mengepel, kayak gitu. Itu kan tetap jadi asumsinya satu gitu. Jadi jangan-jangan mungkin dalam konteks bahasa Jawa juga itu kem bisa jadi, tapi ada proses dalam bentuk tertentu sikanya hilang, jadi ada reduksi di situ. So, silakan saja dicoba analisisnya. Jadi jangan-jangan dalam konteks bagus itu K-nya itu asimilasi. K itu kan tak bersuara, sementara B itu bersuara, maka K menjadi G gitu. Sementara dalam pinter kan P-nya itu tak bersuara, makanya K-nya bertahan gitu. Coba aja cari bentuk lain yang mirip-mirip bagus yang dia berubah menjadi G gitu. Nah, teman-temannya kan B, D, G gitu. Cari kata dasar yang awalnya itu B, D, G karena mereka satu klaster bersuara. Musuhnya itu kan, lawannya itu kan PTK, tak bersuara gitu. Nah, itu strategi-strateginya habis ya. Makasih Pak Eri, tercerahkan sekali saya. Pokoknya silakan apa ya, seperti solving the puzzle gitu, seru tuh, seru. Bapak Ibu yang lain mangga. Pak Restu mangga. Mangga sok. Ya. Ya.